saat ini kita akan langsung mendengarkan testimoni dari teman kita, sahabat kita ya, Dokter Ani ya, yang beliau sendiri yang kena virus COVID. Dan alhamdulillahnya tepat kemarin ya di hari ulang tahunnya beliau, ini tepat kemarin ya, kemarin hari ulang tahun beliau mendapatkan hasil swab yang ketiga itu yang menunjukkan hasilnya negatif. Ya, jadi hadiah ulang tahun dari Tuhan kalau kata Dokter Ani, ya hasil swabnya itu menunjukkan negatif dari COVID. Jadi kita akan mendengarkan langsung kesaksian ya dari sahabat kita untuk masalah COVID-19. Saya akan panggilkan Dokter Ani dari Bekasi. Yeay, silahkan dok. Kenalkan, saya Dokter Ani dari Bekasi. Saya akan menceritakan tentang kehebatan transfer faktor terhadap virus COVID-19 ini pada masa pandemik ini. Nah, saya mengenal transfer faktor itu dari upline saya, Ibu Nuril Ingrid, pada bulan Februari tahun 2020. Saya minum transfer faktor ini karena saya ada kelainan yaitu sakit jantung. Saya berpikir saya mau sehat, keluarga saya pun harus sehat. Sehingga baik seisi rumah, sopir, pembantu pun saya beri transfer faktor. Kemudian karena saya sebagai dokter, saya bekerja di salah satu rumah sakit dan bagian medical check up. Pada tanggal 31 Agustus, saya menemukan salah seorang yang medical check up, rapid testnya reaktif. Kemudian saya bingung. Nah, saya lapor ke pihak manajemen. Dan manajemen kemudian ambil sikap, saya bersama dengan perawat saya dilakukan pemeriksaan untuk antisipasi terhadap COVID-19 ini. Kami dilakukan rapid test, pemeriksaan lab, dan juga pemeriksaan swab. Nah, kemudian pada tanggal 2 September hasilnya ternyata hasil lab normal semua. Hasil ronsen hanya sedikit peningkatan bronkofaskular. Tapi yang mengagetkan hasil swab saya positif. Nah, betapa sedihnya. Saya tidak berani pulang. Saya takut kalau keluarga saya ketularan. Bahkan saya hanya menangis. Kenapa ya saya harus menderita COVID ini? Nah, apalagi saya berpikir, wah, kematian sudah diambang pintu. Karena saya pertama komorbid saya, usia saya sudah hampir 58 tahun. Kemudian saya ada sakit jantung. Nah, saya cuma berpikir, Tuhan, apakah ini jalan Tuhan mau mengambil saya? Nah, kemudian saya menangis, saya dibawa ke tenda triase. Karena saya ada sakit jantung, direkam jantung, diperiksa lagi darah, dan sebagainya. Kemudian sama dokter penanggung jawab pasien, saya diberi obat. Nah, setelah diberi obat, saya telepon ke suami. Pak, aku kena COVID. Nah, saya berpikir, aku mau tinggal di Wisma Atlet aja, karena aku nggak mau nulari keluarga. Akhirnya suami saya bilang, Mama cepat pulang. Kami sekeluarga sudah menanti. Nah, kemudian sopir pun disuruh menjemput saya. Nah, sambil menunggu obat, maka saya teringat akan upline saya, Ibu Nuril Ingrid. Kemudian saya nelpon dan dia memberi semangat, Dok, tetap minum transfer faktor. Jadi pertama, transfer faktor 3 kali 2. Transfer faktor plus 2 kali 2 dan vitamin 2 kali 2. Oke, terima kasih Mbak Nuril. Kemudian saya pun dijemput oleh supir. Nah, dan saya dibawa pulang. Sampai rumah saya ditempatkan di suatu kamar, yaitu memang pavilion yang ada toilet dan sebagainya.
sehingga kami tidak antisipasi supaya tidak menular. Yang aneh, saya berpikir, saya tuh nggak ada gejala apa-apa sih, sakit juga enggak, pusing enggak, demam tidak, flu tidak. Nah, terus saya mikir, apa ini salah lab. Nah, tapi saya berpikir, mendingan cepet aja di terapi. Nah, kemudian saya masuk kamar, suami bersama dengan pembantu dan seisi rumah pergi ke rumah sakit untuk melakukan swab. Pada hari berikutnya, hasil dari keluarga kami ada. Udah ada, ternyata hasilnya negatif. Puji Tuhan. Nah, kemudian saya diberi isolasi mandiri selama 10 hari karena saya COVID asimptomatik. Ya. Karena persyaratan COVID asimptomatik adalah 10 hari. Kemudian pada tanggal 9 kami dilakukan swab. Nah, tanggal 11 hasilnya tetap positif. Betapa sedihnya saya. Saya udah nangis dan akhirnya saya minta untuk dilakukan isolasi lagi, tapi dokter mengatakan, tidak, dokter Ani sudah nggak infeksius, karena PCR saya 35,41. Nah, kemudian dokter malah memberikan harus bekerja. Akhirnya saya pun bekerja. Nah, kemudian berikutnya manajemen pengen tahu, saya itu sebenarnya yang awal itu swabnya CT-nya berapa? Ternyata 31,97. Menurut hasil lab itu adalah aman buat penderita COVID. Batas aman 29. Nah, kemudian pada tanggal 16 saya melakukan swab itu tanpa izin dokter penanggung jawab. Nah, tanggal 19 hasilnya ada. Saya mendapatkan hasil negatif. Terima kasih, puji Tuhan. Di saat ulang tahun saya, Tuhan memberikan hadiah yang terindah buat saya, hasil swab negatif. Nah, dari sini saya menghimbau dari cerita ini, mari kita jangan ragu-ragu untuk minum transfer faktor. Karena transfer faktor adalah molekul yang pintar, yang dapat mendeteksi benda asing yang datang. Sehingga dengan demikian benda asing itu dilumpuhkan dan tidak akan berdaya untuk melakukan infeksi terhadap tubuh saya. Sehingga dari awal saya sebenarnya tidak infeksi dan tidak menular. Terima kasih transfer faktor, terima kasih Mbak Nuril, juga terima kasih Bu Ratu yang selalu memberikan semangat kepada saya. Oke, terima kasih Dokter Ani. Sebelum selesai, saya mau share screen. Ini hasil labnya Dokter Ani. Aduh, saya belum di approve. Tolong Bi, saya di approve dulu sebagai co-host. Saya mau kasih lihat ini hasil lab dari Dokter Ani ya, teman-teman ya. Oke, itu dia. Jadi ini ada hasil labnya Dokter Ani. Jadi kita bisa lihat semua teman-teman. Jadi Dokter Ani ini 3 kali swab. Oke. Dokter Ani mungkin nanti bisa bantu ya. Untuk jelasin ya dok. Iya, siap. Oke. Ini kalau adalah swab yang kedua yang saya lakukan di Gatot Subroto. Nah, dengan CT PCR-nya 35,41. Jadi ini sudah dinyatakan tidak infeksius, walaupun hasilnya PCR-nya masih positif ya. Oke. Nah, kalau ini saat saya diberikan isolasi mandiri karena saya adalah COVID asimptomatik, hingga sebenarnya 10 hari ya. Oke, yang ini, nah ini yang pertama ya dok? Nah, ini yang pertama. Nah, ini menunjukkan jadi CT saya 31,97. Nah, kalau pedoman ya setiap lab beda-beda. Jadi kalau pedoman yang saya tanya, yang pemeriksaan pertama untuk nilai aman itu 29. Jadi di sini saya sebenarnya sudah sejak awal tidak infeksius. Jadi karena transfer faktor sudah melumpuhkan, jadi
cara kerjanya melumpuhkan bakteri atau virus COVID ini. Oke, jadi hasil yang pertama adalah CT PCR-nya 31,97. Ya. Oke, yang kedua yang ini ya, Dok. Yang kedua Ini ya 35,41. 35,41. Oh, ini ya, 35,41 ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini hasil swabnya yang kedua. Oke. Nah, ini yang kedua juga ya, Dok ya? Ini bukan, ini yang pertama. Ini pertama. Hasil lab saya dinyatakan semuanya normal. Nah, yang saya ceritakan tadi ya, nggak ada kelainan. Oke, sementara kalau hasil swab yang ketiga sudah dinyatakan negatif ya, Dok ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak Dokter Ani. Jadi hadiah dari ulang tahunnya ya, itu berupa surat pernyataan negatif. Ratu, ya, sehat-sehat terus ya, Dokter Ani ya. Oke, Bu Ratu. Terima kasih sharingnya. Iya, Papi. Kami tambahkan sedikit ya. Ya. Tadi ada bahasa Bukit Tinggi, uninfectious. Artinya itu dia tidak menularkan kepada orang, tidak menginfeksi orang lain. Itu artinya. Ya. Kemudian unsymptom artinya dia tidak gejala, OTG. Jadi Dokter Ani ini dia kena terpapar COVID tetapi tidak menginfeksi orang lain. Kemudian dia tidak ada gejala sama sekali karena dia minum TF. Lebih kurang seperti itu ya, Dokter Ani ya. Ya. Oke, lanjut Bu Ratu. Iya gitu. Selamat sore Bu. Sore. Kita mau tanya ke narasumber yang kedua, itu terkait dengan pejuang COVID. Oke. Tadi dokternya bilang dia makan obatnya tuh ada 3 jenis, makan suplemennya ada 3 jenis. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, dan seberapa lama dia makan sampai beliau itu menjadi negatif. Kita juga mengkonsumsi tapi tidak 3 jenis. Untuk itu kita ingin jelas yang pertama berapa kali berapa, yang kedua berapa kali berapa, dan yang ketiga berapa kali berapa. Itu saja. Makasih. Ya, makasih Bapak. Ini di sini tulisannya Teti Mariani Manurung ya Pak? Betul. Oke, Bapak mau bertanya sama Bu Ani ya? Ya. Oke, kita panggilkan Dokter Ani. Dokter Ani masih ada nggak ya di sini? Ada. Ya, terima kasih ya Pak Manurung atas pertanyaan yang baik ya. Saya minum obat itu sebenarnya untuk transfer faktor yang tri itu pertama itu sejak saya kenal itu dua kali 1. Tapi setelah saya dapat COVID dinaikkan transfer faktor tri itu 3 kali 2, kemudian transfer faktor plus 2 kali 2, dan vitaminnya 2 kali 2. Nah, itu sampai saya lakukan sejak saya dideteksi itu tanggal 2 September, dan kemudian tanggal 19 September saya sudah negatif. Nah, jadi berarti saya minum sekitar 15 hari, ya, 17 hari lah gitu. Untuk maintenance-nya Ibu makan 2 kali 1. 2 kali 1 yang apa Ibu? Transfer tri. Oh, oke. Kalau yang vitaminnya jenisnya apa ya namanya? Vitamin ada. Vitamin Mineral. mineral. Kita ada produk, kita ada produk itu namanya Fitmin atau vitamin mineral. Oke. Dan itu vitaminnya lengkap, super kompleks. Vitamin mineralnya komplit. Komplek benar. Oke. Jadi sesudah sembuh, sesudah negatif, Ibu hanya mengkonsumsi 2 kali 1. yaitu 2 kali 1 tapi faktor 3. Ya, sama vitaminnya ya 2 kali 1. Baik Bu. Baik, terima kasih atas informasinya. Ya, makasih Bapak pertanyaannya. Makasih Dokter Ani. Oke, ini juga